apa? Mu mu'dhal. Baik. Al-mu'dhal. Nanti kita bedakan seperti apa mu'allaq, bagaimana itu mursal, dan seperti apa yang mu'dhal. Sebagai pengingat, kemarin yang mu'allaq itu yang dihapus dari, kalau mu'allaq yang dihapus dari awal mabda al-isnad. Contoh kita ambil Al-Bukhari. Abdullah bin Yusuf. Kemudian Malik. Terus Nafi' Ibnu Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan mabda. Dan ini disebut dengan asna. Dan ini akhir as-sanad. Oke. Kalau mu'allaq yang dihapus min mabda isnadihi rawin fa akthar ala tawali. Yang dihapus dari mabdanya, dari awal sanadnya. Kenapa ini disebut awal sanad? Karena ketika rawi ini menyebutkan langsung awal sanad tersebut. Dan akhir sanad, ini akhir sanad yang disebutkan perawi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau mu'allaq yang dihapus dari awal satu atau lebih berurutan. Bisa jadi semuanya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau satu disebut mu'allaq, mau dua, mau tiga, empat, yang penting berurutan. Oke, dari awal berurutan. Itu mu'allaq. Kalau mursal yang dihapus satu man ba'da tabi'in, berarti kemungkinan sahabat atau tabi'in lain. Itu mursal. Nah, sekarang mu'dhal. Mu'dhal secara makna bahasa dari kata a'dhalahu, ay a'yahu. Oke, kita langsung ke istilah. Ma saqata min isnadihi isnani fa akthar ala tawali. Yang hilang dalam sanadnya dua perawi atau lebih berurutan. Contoh, ma rawahu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadis bi sanadi ila al-Qanabi an Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu min al-amali illa ma yutiq. Qala al-Hakim hadha mu'dhalun an Malik a'dalahu hakadha fil Muwatta. Fahadha al-hadith mu'dhalun li'annahu saqata minhu isnani mutawaliyani baina Malik wa Abu Hurairah. Jadi di sini disebutkan Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam kitabnya Muwatta, di situ beliau menghilangkan ada dua perawi yang tidak disebutkan. Nah, berbeda dengan mu'allaq tadi. Kalau mu'allaq yang diriwayatkan dari awal sanad, tapi kalau untuk mu'dhal yang hilang dari asna as-sanad, di tengah-tengah. Makanya disebutkan masa foto isnadihi isnani fa akthar. Syaratnya minimal dua. Minimal dua sanad yang terputus di tengah. Kalau satu nanti namanya ada.
Ada dong. Beda dong. Ini yang disebut dengan mu'dhal. Kita lanjut. Nah, secara hukum juga sama. Mu'dhal ya termasuk hadis dhaif. Dan ini lebih buruk kondisinya dari hadis mursal atau munqati. Kenapa? Dzalika likathratil mahdhufin. Karena banyaknya yang hilang dalam sanadnya. Wa hadzal hukmu 'ala al-mu'dhal bi ijma' al-ulama. Para ulama ijma' bahwa mu'dhal hadisnya dhaif. Nah, di mana kita bisa menemukan contoh-contoh hadis mu'dhal? Di antaranya disebutkan oleh Imam As-Suyuti min madhani al-mu'dhal wal munqati wal mursal dalam kitab As-Sunan punya Sa'id ibn Mansur, dan juga Mu'allafat punya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Di situ belum menyebutkan banyak riwayat-riwayat yang mu'dhal, mursal maupun munqati. Baik. Tadinya kalau ada waktu kita pengen buka satu persatu bukunya biar kita kenalan, karena orang bilang tak kenal maka tahu. Baik, lanjut ke munqati. Nah, nanti kita akan bedakan mu'allaq bagaimana, mursal bagaimana, mu'dhal seperti apa, dan sekarang munqati. Ismun fa'ilun minal inqita'. Lawan dari muttasil. Nah, untuk munqati ini nanti para ulama berselisih pendapat tentang makna inqita ini. Yang pertama mengatakan malam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ini pendapat yang pertama. Jadi semua sanad yang munqati dimanapun bentuk munqatinya, entah itu disebut mu'allaq, mu'dhal, mursal, ya namanya terputus ya sudah. Judulnya secara umum munqati. Karena munqati secara bahasa lawan dari kata muttasil. Munqati muttasil. Inqita' ittisal. Ini pendapat yang pertama. Yakni anna kulla isnad inqata'a min ayyi makanin kana sawa'un al-inqita' min awal al-isnad aw fi akhirih aw wasatihi yadkhul fihi ala hadzal bab mursal, mu'allaq wal mu'dhal. Menurut pendapat pertama, mursal itu, mu'allaq itu, mu'dhal itu disebut munqati. Kenapa? Karena bersambung. Mau dimanapun putusnya, ya munqati. Ini pendapat pertama. Huwa ma lam yattasil. Ini menurut pendapat yang kedua, menurut mutaakhirin, huwa ma lam yattasil isnaduhu. Ini yang pertama. Selama sanadnya tidak bersambung. Mimma la yashmal bihi ismul mursal. Yang tidak disebut mursal. Awil mu'allaq awil mu'dhal. Yang enggak disebut mu'allaq, enggak disebut mu'dhal, enggak disebut mursal, mu'allaq atau mu'dhal. Kita ulangi. Kalau mu'allaq dari awal 1, 2, 3 atau banyak berurutan. Kalau mursal setelah tabi'in, berarti sahabat atau tabi'in lain. Kalau mu'dhal terputus 2 di tengah berurutan atau lebih. Nah, kira-kira dari mu'allaq, mursal, mu'dhal, yang mana yang dulu? Rawinya belum. Ya, yang mana terputusnya yang dulu? Di Ibnu Akhir. Di Ibnu Yang akhir kan sudah mursal tadi. Awal. Yang awal tadi mu'allaq.
Habis mabda, habis makan. Nggak ada. Habis mabda. Asna. Asna kan ada tadi mu'dol, tapi dua berurutan. Bisa jawab. Semuanya. Berarti Semuanya mu'alaf. berarti nggak ada. Masa sih? Putus tapi Iya. nggak Terputus tapi nggak berurut. Terputus tapi nggak putus. Iya. Terputus sanad rawinya tapi tidak berurutan. Contoh. Tapi Contoh di sini Abu Khari, Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Muhammad, Nabi SAW. solidnya sampai belum pada ada Abdullah. Ini gitu ya. Malik sama Ibnu Umar. Oke, itu satu. Terus pokoknya yang tidak disebut mu'allaq, yang tidak disebut mursal atau mu'dhal, itulah mu'dhal yang terputus di tengah sanadnya, satu perawi. Kurang lebih begitu. Karena mu'dhal itu minimal dua di tengah sanadnya. Pokoknya satu. Guys. Kenapa nggak semuanya disebut mukotia itu? Iya, secara umum memang semuanya mungkot ya. Jadi klasifikasi aja klasifikasi. Tapi di klasifikasi kemudian tempat inkitotnya itu Di mana? yang kemudian para ulama Jadi menamakan sesuai sebab putusnya. secara umum wakil. Tapi secara umum Semuanya kita sebut mungkoti boleh karena memang mungkoti. Contoh, Rawahu Abdul Razzaq an Tsawri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yasir an Hudzaifah marfu'an. In wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Ma'rifatul Hadis dan juga Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nah, dalam riwayat tersebut dari Abdul Razzaq, Tsawri, Abu Ishaq, Zaid bin Yazid dari Hudzaifah marfu'an. Marfu'an berarti sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut marfu' berarti sampai riwayatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasatihi. Jadi ada perawi yang hilang di sini, seorang perawi di tengah-tengah sanadnya. Wa huwa Syarik. Namanya Syarik. Di mana terputusnya? Baina Tsawri wa Abu Ishaq. Jadi Ats-Tsawri meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Zaid, dari Hudzaifah, langsung kepada Nabi SAW. Sehingga Syarik ini tidak nampak di sanad riwayat tersebut. Ada berapa perawi yang hilang? Satu. Syarik itu apa? Di mana? Abdul Razak Setelah tadi. Berarti mudol dong kan maksudnya? Mukol. Modul kan dua. Mukol kan dua, bisa terbaik dan nafi. Oh dua. Mukul dua. Mukol itu dua berurutan. Kalau satu Kalau mengkoti, kalau mursal yang dihapus setelah nafi di akhir sanadnya. Kalau mu'allaq dari awal sanad. Kalau mu'dhal di tengah. Nah, mungkoti satu di tengah. Karena disebutkan yang bukan mu'allaq, yang bukan mursal dan bukan mu'dhal. Itu minimal 2 ya. Kalau tiga, Kalau mu'dhal ya. kalau tiga langsung beda lagi. Kalau tiga kenapa? Beda lagi nggak? Mudol juga. Apa juga. Itu minimal minimal 3. Minimal 2. Kalau minimal 4. Memang sih
Baik. Nah di sini karena syarih ini seharusnya ada antara Thawri dan Abu Ishaq, tapi di sini tidak disebutkan sehingga hadisnya munqati'. Fahadal inqita' la yantabiqu alaihi ismul mursal. Maka jenis munqati' ini karena di tengah-tengah yang hilang hanya satu, tidak disebut mursal, bukan juga mu'allaq dan juga bukan mu'dhal, tapi namanya munqati'. Hanya saja kalau kita mau sebut yang mu'dhal, yang mu'allaq, yang mursal dengan munqati' itu ya memang munqati'. Tapi secara spesifikasi nama munqati' yang terputus satu di tengah. Ya hukumnya sama, dhaif. Tapi dhaifnya lebih ringan sebab yang hilang hanya satu. Oke, kita lanjutkan. Itu kenapa ya bisa kebuang gitu salah satu komennya? Pertama, mungkin lupa. Yang kedua, beliau dapat riwayat tersebut dari orang sebelumnya, bisa jadi sudah seperti itu. Terus alasan orang yang menghilangkan ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Nanti ada lagi yang disengaja tapi tujuannya mengganti nama orang tersebut. Misalkan si A ini dhaif. Kalau kita meriwayatkan dari jalur beliau, otomatis riwayat kita ditolak. Maka namanya disamarkan dengan nama yang orang tidak kenal. Bukan namanya asli, bukan julukannya yang dikenal orang, bukan nasabnya, bukan kunyahnya, tapi dengan nama lain. Memang supaya orang lain terkecoh, seolah-olah ya, Jadi majhul kan. di satu sisi ia majhul, di sisi lain itu nanti ada yang disebut dengan mudallis. Itu pembahasannya setelah ini. Ada tadlis syuyukh, ada tadlis Nas. al-isnad. Nah ini dia. Ini as-saktu al-khafi. Kalau yang tadi saktun zahir, terputusnya ya Kelihatan jelas, kelihatan terputus, nggak nyambung. Nah sekarang yang khafi, yang samar-samar, mudallis. Mudallis kalau dilihat secara bahasa, tahu arti tadlis? Samar. Penyamaran. Iya, menutupi, menyamarkan. Kalau suasana remang-remang, ya itu disebut tadlis. Dalas, ya. Ai kitman ai bisil'ah. Jadi kalau orang jual beli terus ada aib barangnya, biasa kalau penjual mobil gitu, bagus. Mobil ya, kenapa harus mobil ya? Nah itu yang banyak yang Mobil. Ada saudara angin mobil. kan kalau ditanya ini bekas banjir nggak? Wow kok bagus. Padahal ya Allah alam, bisa jadi nggak, bisa jadi iya. Nah itu yang disebut dengan tadlis. Jadi menyembunyikan aib yang ada di barang tertentu. Nah, adalah juga disebut al-zulmah. Jadi kalau kita sudah terbenam matahari, itu disebut waktu ad-dalas, sudah gelap. Wa ikhtilafud dhulam. Secara istilah disebut dengan ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li dhahirihi, yaitu menyembunyikan aib dalam sanadnya dan memperbagus dhahirnya. Ditampakkan di dhahir itu, wah seolah-olah nggak ada masalah.
Dan ini biasanya dilakukan dengan Sengaja. kesengajaan. Kalau yang munqati tadi bisa jadi sengaja, bisa jadi karena lupa. Kalau Imam Bukhari mu'allaknya itu sengaja. Karena banyak beliau sebutkan sanadnya bersambung di buku yang lain, di kitab yang lain. Tapi dalam Sahih Bukharinya sengaja tidak disebutkan karena memang dia tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Hanya disebutkan dalam judul subbabnya saja. Nah, secara istilah ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinu bi dhahirihi, yaitu kita mereka ya menyaburkan aib yang ada dalam sanadnya dan seolah-olah diperindah ya secara zahir. Aib an yasturul mudallis al aib alladhi fil isnad. Jadi seorang mudallis ini orangnya, pelaku tadlisnya sengaja menutupi aib dalam sanadnya, yaitu karena ada inqita, misalkan fayusqitul mudallis syaikhuhu, sengaja syekhnya dihilangkan. Wa yarwi an syaikhihi, terus dia meriwayatkan dari guru-gurunya langsung dari atas. Wa yahtal fi ikhfai hadzal isqat, dan dia berusaha untuk bikin apa ya, hilah. Apa sih hilah? Trik untuk menyembunyikan sanad yang hilang tadi. Padahal sudah dihilangkan, tapi seolah-olah biar orang lihat nggak hilang, ada. Wa yuhsin dhahirul isnad bi an yuhim. Jadi seolah-olah sanad yang ada itu alladzi yarahu bi annahu muttasil. Orang lain melihat oh sanadnya bersambung. Dan tadlis ini, mudallis ini atau tadlis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tadlisul isnad dan tadlis asyuyukh. Ini yang ma'ruf. Apa bedanya? Kalau tadlisul isnad an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkur annahu sami'ahu minhu. Gimana maksudnya? Jadi pernah dengar, Iya. tapi dia nggak dengar langsung. Iya. Terus dia juga tidak menyatakan dengan jelas bahwa dia benar-benar mendengarnya. Ya, contohnya. Contohnya di sini ada Ibnu Umar, Allah Rasulullah SAW dan Aisyah hadikum fi majlisihi yang majmu'ah al-yata'awwal ila ghairi rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar. Enggak, yang gampangnya penerapannya gimana? Jadi misal Contoh dia kasus. Hubi sama Azhar ngomong. Hubi sama Azhar. Dia ngomong, kalian dengar. Nah, aneh ngeriwayatin tuh hadis yang maksudnya omongan yang dia omongin, tapi aneh nggak nampak jelas apa yang kalau aneh itu nggak dengar, kalau aneh itu dengarnya dari beliau berdua gitu. Jadi seakan-akan anak yang ngomong, bukan beliau berdua. Paham nggak? Bener nggak? Pokoknya gitu lah. Misal Hubi sama Azhar lagi ngomongin tentang sholat. Nah terus Ana denger nih, misal Ana di ruang lain misalnya, tapi Ana denger. Mungkin maksudnya nguping tadi. Nguping. Jadi begini. Al-Bukhari biasa ngambil sanad riwayatnya dari Abdullah bin Yusuf. Ini guru yang sering didengar. Suatu hari Al-Bukhari ghaib, nggak hadir di majelis tersebut. Otomatis hadis yang disampaikan hari itu dengar atau enggak? Enggak. Tapi guru ini yang biasa diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang tidak didengar hari itu. Beliau dengar dari orang lain, dari gurunya, tanpa menyebutkan orang tersebut, tapi langsung dari gurunya.
asal pernah gitu. Mirip tadi. Bedanya riwayat tersebut ente gak dengar. Tapi biasanya ente meriwayatkan dari Hubi. Suatu hari itu ente goib, tapi ente dengar dari orang lain. Hubi bilang begini. Ketinggalan pelajaran. Iya. Begitu loh. Ini yang disebut dengan hadis al-isnad. Jadi seolah-olah sanadnya bersambung, padahal dia tidak dengar langsung dari gurunya, dari orang lain, dan orang lain yang menjadi wasilah tersebut namanya dihilangkan. Itu tadlis al-isnad. An yarwi ar-rawi an shaykhihi qad sami'a minhu ba'd al-ahadits. Biasanya memang dia dengar. Lakin hadzal hadis alladhi dallasahu lam yasma'hu minhu. Hadis yang ditadlisnya itu tidak didengar langsung dari gurunya tapi dari orang lain. Wa annahu sami'a min syai'in akhar anhu, dari orang lain dari gurunya. Fayusqitu dzalika syai'. Nah, orang yang didengar ini dihapus tapi langsung ke gurunya. Guru aslinya. Nah, kemudian makanya dalam meriwayatkan ya, an syaikhil awal bilafdil muhtamil lis sama', dengan lafaz seolah-olah dia langsung ngomong kalau dia dengar dari gurunya. Makanya kalau ada riwayat yang menyebutkan qala fulan an fulan an fulan, jadi riwayat dengan an ana itu biasanya ada kemungkinan hadis. Riwayat an ana atau riwayat an ana. Anna fulan, an fulan, anna fulan, an fulan. Oh ya, yang kedua ada tadlis asyuyukh. Bedanya apa dengan tadlisul isnad? Tadlisul syuyukh an yarwi ar-rawi an syaikhin hadithan sami'a minhu fayusammihi aw yukannihi aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'raf bihi kay la yu'raf. Gimana lagi? Siapa bisa menjelaskan? Yang bisa jelasin gak Ustaz? Memang gak usah. Luas Imran. Nyamannya pesan. Pemicunya gara-gara yang menyala. Bener ya, Rat? Ya luas ya. Ini bener. Memang gak uas. Dia kan habis dari seorang. Oh ini tadi. Iya. Tadi kita jelasin. Apa? Jadi perawi melewatkan hadis dari gurunya perawi lain, tetapi menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal. Contohnya gimana? Ini Enaknya kita praktekin di kelas aja sekarang. Contoh contohnya ini Ini yang di kelasnya di kelas. Ya, ini Anwar. Contoh ini ya. Iya, sangat betul. Azhar ngeriwayatin hadis nih. Nah, tapi dia si periwayat ini ngeriwayatin bukan nama Azhar tapi dengan nama yang nggak dikenal di kalangan manusia. Gitu. Misal jadi Al-Bani ya, misalkan. Jadi kan kita nggak tahu nama, kan walaupun Azhar kita terkenal, tapi si periwayat hadis ini tuh nyebutinnya bukan nama Azhar tapi nama bahasa lain gitu, yang bisa dikenali kalangan manusia, baik tentang nama, kunyah, lakop atau yang lainnya. Ahsan. Iya. Azhar, ente dipanggilnya siapa namanya? Ajar. Ajar. Yang terkenal. Ajar. Kaget. Ini ya, kita gimnastiknya jadi gim. Azhar dulu. Berarti, ayo Azhar. Saya kalau di Bandung disebutnya Nazar. Nazar. Kok jauh banget? Oke, Nazar. Rizky Nazar. Nazar Asar. Oh.
Anggaplah ini Bukhari, ini Abdullah bin Yusuf. Orang kenalnya Abdullah bin Yusuf. Tapi suatu hari Al Bukhari karena menganggap ini bukan besti, Hadisnya bisa jadi syekhnya ini dhaif. Kurang bagus lah ya. Jadi kalau dia meriwayatkan dari gurunya ini, sudah langsung ditolak. Akhirnya gurunya ini namanya yang harusnya namanya Abdullah bin Yusuf diganti nama lain yang orang nggak kenal. Yang tadinya panggilannya Nazar diganti dengan panggilan Ucok, misalkan Alex, atau kunyahnya Abu siapa? Abu Yahya misalnya. Atau dengan nisbah, harusnya kan Bandungi orang manggilnya Jawi. Purwakartawi Doaki. atau Barosi misalnya. Jadi orang nggak kenal, dan memang tujuannya kaila yu'raf, supaya tidak dikenali. Tapi sanadnya bersambung nggak? Bersambung. Hanya saja namanya dirubah, diganti kunyahnya, nisbahnya, atau lakobnya, atau sifatnya, yang memang tujuannya supaya orang tidak kenal, seolah-olah dianggap ini orang lain. Bukan guru yang dhaif yang dimaksud, banyak orang tahu. Wa suratu dzalik an yarwi ar-rawi al-mudaris an syaikhin haditsan sami'a minhu yakni la yujad isqat. Jadi sebenarnya enggak ada sanad yang terputus. Wala hadf, yang tidak dihapus juga. Fi tadlis syuyukh. Lakin yujad tamwih, ada pengecohnya. Wa tawtiyatu li ismi syaikh, seolah-olah nama syaikh ini ditutupi, au kunyatuhu au nisbatuhu au sifatuhu. Jadi namanya, nisbatnya, sifatnya, kunyahnya diganti. Nggak pernah dihilangkan orangnya, ada. Cuma diganti dengan nama yang tidak dikenal. Itu nggak sopan. Ya itu Ada tujuan tertentu. Ya itu motifnya itu banyak kan karena memang Shane itu dhaif. Iya, kebanyakan seperti itu rata-rata. Jadi jangan mau ditolak. Kenapa belajar Supaya riwayatnya tidak ditolak. Oh gitu. Iya. Nah, berarti orang yang ngelakuin tadlis itu jadinya dhaif juga dong. Iya. Karena betul nggak jujur sih. Karena nggak jujur. Ada unsur bohong. Walaupun bersambung juga. Walaupun bersambung. Dan inilah salah satu bukti penjagaan Allah. Orang sudah mencoba memoles, tapi ya tetap ketahuan. Oh iya, ada pelaku yang biasa sering melakukan tadlis, ya, dan ini sudah terekam oleh para ulama. Di antaranya yang paling sering ada Baqiyah bin Walid dan Al-Walid bin Muslim. Bukan Muslim yang ada di sini. Itu salah satu. Qala Abu Muslim, ahadits Baqiyah laysat naqiyah. Hadisnya Baqiyah itu hadisnya tidak bersih, tidak jernih, tidak bening. Fakun minha ala taqiyah, dan kebanyakan itu ada taqiyah. Tahu taqiyah? Bagus kan, menutupi kayak orang Syiah itu tujuannya taqiyah. Terus ada Walid bin Muslim. Contohnya di sini marwahu Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Jadi kitab Ilal ini menjelaskan hadis-hadis yang ma'lul, yang banyak cacatnya. Yang beliau kumpulkan riwayat-riwayatnya dan dibahas satu persatu. Beliau menyebutkan sami'tu Abi wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq bin Rahuyah. Jadi kalau ulama hadis membacanya pakai sama'i, Rahuyah. Tapi kalau ahli nahwu pakai wazan Rohawai, Sibawai. Kalau ahli hadis enggak, Rahuyah, Sibuyah. Jadi nama-nama orang Khurasan seperti itu. Nah, intinya beliau meriwayatkan dari Ishaq bin Rahuyah dari Baqiyah Ibnul Walid. Qala haddatsani Abu Wahab Al-Asadi an Nafi' an Ibnu Umar hadisan la tahmadu islamul mar'i hatta ta'rifu uqdata rabbih.
Ini hadisnya. Ada catatan. Tipe dikit. Baqiyah meriwayatkan dari Abu Wahab al-Asadi. Siapa Abu Wahab al-Asadi? Orang nggak banyak kenal. Qala abi hadzal hadis lahu amrun qalla man yafhamuhu. Jadi riwayat ini sedikit orang paham. Rawa hadzal hadis Ubaidullah ibnu Amr an Ishaq ibn Abi Farwah an Nafi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaidullah ibn Amr kunyatuhu Abu Wahab wa huwa Asadi fakannahu Baqiyah wa nasabu ila Bani Asad kaila yufton. Nah, di sini yang dilakukan oleh Baqiyah ibn Walid menisbatkan Ubaidullah ibn Amr dengan Al-Asadi. Seolah-olah dia dari Bani Asad. Padahal bukan. Tujuannya apa? Ya supaya orang terkecoh, nggak kenal siapa Abu Farwah Al-Asadi, Abu Wahab Al-Asadi ini. Oh, berarti itu mau berbohong gitu. Bohong. Berarti Karena udah- ada tujuan. Udah bukan adil lagi itu kawinnya, bukan wudhu lagi. Ya di situ makanya ketika ada riwayat dari sini Baqiyah ibn Walid dan juga dari Walid bin Muslim, udah hati-hati orang ini mudalis enggak? Karena dia biasa melakukan hal tersebut. Jadi saat dalam riwayatnya terlintas Baqiyah ibn Walid, langsung warning, tanda merah. Baru wali dia langsung ditolak gitu. Enggak. Oh, berarti diperiksa dulu. Iya, harus dianalisis dulu. Berarti enggak semua riwayat dia market. Enggak semuanya. Hanya saja kalau hanya ada riwayat dari dia, itu pasti banyak catatan. Oh iya. Contoh lain. Qaulu Abi Bakar ibn Mujahid ahadu a'immatil qurra. Haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdillah. Yuridu bihi Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Jadi ketika Abu Bakar bin Mujahid ya meriwayatkan haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah, maksud dari Abdullah bin Abi Abdillah ini adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Jadi namanya diplesetkan dengan nama lain, memang tujuannya supaya tidak dikenal. Dulu bin Abi Abdullah bin Abdullah. Ya namanya kan semua kita Abdullah juga. Nah, hukum tadlisul isnad makruh. Tadlisul syuyukh itu lebih Lebih baik. oke lah, lebih baik lah. Masih lebih baik. Tapi masih disebut. Karena orangnya masih ada. Ada. Hanya saja disamakan. Disebutkan orangnya cuma Iya. sama namanya. Kalau yang Tapi sama-sama dhaif. Hanya saja lebih ringan. Nah, ini tujuannya. Kebanyakan tujuannya, kenapa para perawi ini melakukan tadlis? Pertama, dhafus syekh. Karena syekhnya ini dhaif atau tidak thiqah. Jadi kalau dia meriwayatkan dari syekh yang dhaif, ya otomatis riwayatnya ditolak. Yang kedua, ta'akhir wafatu syekh. Bisa jadi syekhnya umurnya panjang. Kok ngaruh? Bihaitsu syaraka at-talib fi sama' minhu jama'ah ja'u ba'da hadzal talib. Karena ini umurnya panjang, generasi setelah dia ini ikut sama-sama ngambil sanad dari syekhnya ini. ya, Kan tersaingi, berkebagian gitu ya. bukan kebagian. Jadi ini orang di bawah, misalkan gini kan, Al-Bukhari, Abdullah bin Yusuf, setelahnya kan ada Tirmidzi. Tirmidzi ini salah satu murid Bukhari. Karena ini syekhnya umurnya panjang, otomatis Tirmidzi juga ikut
Dengar. Dengar dari Abdullah bin Yusuf. Tidak mungkin dari Bukhari. Nah, dia nggak mau riwayatkan dari Bukhari, tapi langsung dari Abdullah bin Yusuf.